Oke, perkenalkan nama saya Denny Haris. Di sini saya akan menindaklanjuti pembahasan sebelumnya yaitu peta hard copy. Peta hard copy adalah peta yang berbentuk cetakan yang dimana peta hard copy ini dibuat untuk dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin. Lalu peta analog atau peta hard copy ini dikonversi menjadi peta digital dengan berbagai cara, yaitu sebagai referensi spasial dari peta hard copy memberikan koordinat-koordinat yang sebenarnya ada di permukaan bumi. Biasanya peta analog ini direpresentasikan dalam format vektor, yang dimana peta hard copy ini sebelum jadi peta digital dikenal dengan nama peta konvensional. Peta konvensional tersebut biasanya berupa peta topografi ataupun eh, digunakan menjadi suatu peta digital harus melakukan dengan digitasi peta. Di sini adalah contoh yang dimana peta hard copy ini dibuat menyerupai dengan bentuk aslinya yang dimana peta hard copy ini sudah berisikan informasi spasial, lalu informasi spasial ini kita digitasi ke dalam peta digital seperti itu. Lalu peta digital sendiri adalah peta yang merepresentasikan fenomena geografik yang disimpan dan dianalisis oleh komputer digital. Setiap objeknya yang ada di peta digital tersebut disimpan sebagai kumpulan koordinat. Contohnya seperti berupa lokasi dari sebuah titik yang akan disimpan sebuah koordinat. Sedangkan objek yang berupa wilayah akan disimpan sekumpulan koordinat atau bisa berupa garis luasan. Di sini saya akan merepresentasikan sebuah contoh yang dimana koordinat ataupun sebuah titik yang itu merepresentasikan lokasi, garis itu merupakan sekumpulan yang melintang seperti pemukiman ataupun segala macamnya. Lalu di situ ada poligon yang membentuk sebuah batas wilayah. Di sini adalah kelebihan dan kekurangannya, yang dimana peta digital ini memiliki kelebihan yang dimana kualitas peta digital ini tetap tidak seperti kertas yang dapat disobek, terlipat ataupun mengalami kerusakan. Peta digital ini dapat dikembalikan ke bentuk asalnya tanpa ada penurunan kualitas. Lalu peta digital ini sangat mudah disimpan ke dalam suatu media penyimpanan yang seperti contohnya di hard disk, CD ataupun di flash disk. Lalu peta digital ini lebih mudah diperbaharui untuk keperluan pemutahiran data yang sifatnya mudah untuk direvisi. Seperti contoh, peta digital adalah peta yang dianalisis ataupun diolah dengan sebuah software yang dimana peta tersebut dapat dirubah sewaktu dibutuhkan, lalu outputnya itu sudah tergambar dengan secara otomatis dengan sebuah aplikasi. Seperti contoh seperti ini. Di sini saya akan beberapa menunjukkan peta-peta tematik. Lalu dengan hasilnya sebuah peta yaitu dibantu dengan sistem informasi geografis atau SIG, yang dimana dalam bahasa Inggrisnya itu Geographic Information System atau GIS, merupakan suatu sistem yang merorganisir suatu perangkat keras atau hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan, memanipulasi ataupun menganalisis data, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek ruangan sebelum adanya sistem informasi geografis. Sejumlah informasi ini berisikan tentang informasi permukaan bumi yang disajikan dalam sebuah peta secara manual. Dengan hadirnya SIG dapat diolah dengan eh, komponen komputer, kemudian hasilnya itu sebuah peta digital. SIG tersebut dibagi menjadi subsistem yang diantaranya itu data input, data output, data manajemen, analisis, dan manipulasi data. Yang dimana beberapa sub-sub ini adalah yang digunakan untuk menyediakan, mengumpulkan, menampilkan, mengolah, ataupun menampilkan sebuah informasi di SIG, Sistem Informasi Geografis. Seperti inilah alur ataupun komponen yang dibutuhkan SIG untuk menghasilkan sebuah output, yang dimana outputnya tersebut adalah data entry, yang data entry itu dihimpun, lalu di sini ada data manipulasi ataupun data hasil olahan. Setelah data olahan ini akan
merupakan sebuah output produk, ini mah produk tersebut adalah peta digital ataupun peta hard copy. SIG tersebut sangat penting dalam beberapa aspek keuangan, di mana SIG ini meliputi untuk keperluan navigasi, keperluan konstruksi ataupun keperluan manajemen data. WebGIS. Dengan transformasinya SIG ke dalam WebGIS, artinya kemajuan teknologi informasi GIS ini berfungsi untuk mengumpulkan data, menyimpan, dan menampilkan data tersebut ke dalam jaringan internet. Beberapa tahapan tersebut, salah satunya membuat basis data yang mendukung optimalisasi dari sistem yang akan dibuat. Seperti pengaksesan data WebGIS ini akan sangat mudah sekali jika membutuhkan sebuah aplikasi. WebGIS ini adalah pembaharuan dari GIS, yang dimana GIS itu diolah dengan desktop ataupun perangkat hardware. Dengan hadirnya WebGIS ini, desktop tersebut bisa disingkat ataupun bisa lebih mudahkan dengan hadirnya jaringan ataupun sistem-sistem yang merupakan web browser, aplikasi desktop ataupun HTTP, HTML sebagai berikut. Lalu kelebihannya WebGIS ini dapat menjangkau seluruh dunia dengan biaya yang cukup murah karena semua bisa diakses. Lalu penggunanya tersebut bisa digunakan dengan model Google Chrome, Mozilla Firefox. Lalu peta tersebut disajikan secara online ataupun aktual. Lalu WebGIS sendiri memiliki kekurangan, yaitu kecepatan tersebut tergantung dengan akses internet. Seperti ini adalah contoh WebGIS yang digunakan oleh ATR BPN atau Kementerian ATR BPN, yang dimana di ATR BPN ini menyediakan tentang informasi pemetaan RDTR atau RTRW yang disajikan melalui web browser yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Seperti ini juga adalah modelisasi dari sebuah WebGIS, yang dimana WebGIS ini dapat mengolah data secara online dan siapa saja bisa mengolah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.